Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan luar biasa. Sebelum kita mengulas pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kali ini kita akan mengulas tentang tema 1, hidup rukun. Nah, yang akan kita ulas adalah subtema 1 sampai subtema 4 ya. Yuk kita mulai pelajarannya. Dalam pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu untuk yang pertama, muatan PPKN, kalian harus memahami hubungan simbol Pancasila dan pengamalannya. Bahasa Indonesia, memahami ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Untuk matematika, kalian harus mengenal bilangan cacah dan mengoperasikannya, baik penjumlahan maupun pengurangan. SBDP atau seni budaya dan prakarya, kalian harus memahami pola irama sederhana, gerak tari, dan karya imajinatif. Dan PJOK atau olahraga, kalian harus bisa mempraktikkan gerak lokomotor dalam permainan. Kita mulai ya. Pancasila. Siapa yang tidak hafal tentang Pancasila? Pasti semua sudah hafal ya, karena mulai dari kelas 1 kalian sudah pembiasaan membaca Pancasila. Pancasila ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila memiliki bulu yang melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 Agustus ada di bulu masing-masing sayap yang berjumlah 17 helai. Agustus adalah bulan ke-8. Ada di helai bulu ekor. Untuk tahun kemerdekaan adalah 1945. 19 helai bulu ada di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Dan 45 helai bulu ada di leher. Baik, kita mulai ke sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Untuk pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari cukup mudah anak-anak. Yang pertama, kita beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, kita berdoa sebelum melakukan kegiatan. Misalnya, kita berdoa sebelum makan dan sesudah makan.
Jangan lupa bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Yang ketiga, kita harus menyayangi sesama makhluk hidup ya. Misalnya, kita memberi makan tanaman dengan cara menyiram dan memberi pupuk. Karena tanaman juga butuh hidup seperti kita. Sila kedua, Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Pengamalan sila kedua ini juga cukup mudah dan dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, menjenguk teman yang sakit. Yang kedua, bakti sosial atau mengikuti kegiatan sosial. Misalnya, kita membantu memasak di dapur umum tempat bencana alam. Yang ketiga, bermain tanpa membedakan teman. Misalnya, kamu orangnya hitam, kulitmu hitam, rambutmu keriting, aku tidak mau berteman denganmu. Nah, seperti itu tidak boleh ya anak-anak. Kita harus berteman dengan siapa saja. Yang keempat, menolong orang lain. Misalnya, ada kakek-kakek atau orang buta mau menyeberang jalan. Pasti tidak bisa kan? Nah, tugas kalian menolong. Sila ketiga, Pancasila. Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Pengamalan sila ketiga itu juga bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Misalnya, gotong royong, kerja bakti, siskampling atau sistem keamanan lingkungan. Bisa dilakukan dengan ronda malam. Nah, dalam mengamalkan persatuan Indonesia, kita juga harus mewujudkan rasa cinta tanah air. Gimana caranya ya? Kita bisa melakukan dengan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan meriah sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Sila keempat, Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Tidak boleh dijawab banteng saja ya, apalagi bantengan. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat adalah pemilihan kepala desa atau pemilihan ketua RT. Yang kedua, pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, diskusi tentang belajar kelompok. Dan yang keempat, tidak boleh memaksakan kehendak kepada siapapun. Sila keempat Pancasila ini mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Apa sih musyawarah itu? Ayo, apa? Musyawarah adalah membicarakan masalah secara bersama-sama untuk mencapai mufakat. Apa itu mufakat? Mufakat adalah kesepakatan. Sila yang terakhir, sila kelima Pancasila, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas.
Pengamalan sila kelima Pancasila ini sangat mudah sekali. Kita menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Kok bisa? Kenapa hemat energi kok bisa masuk ke sila kelima? Padahal sila kelima bunyinya keadilan. Sekarang perhatikan ya. Misalnya kita menghidupkan air sampai penuh, tapi kita lupa untuk mematikan keran. Kita mendapatkan air bersih berlimpah, tapi kita lupa di daerah tertentu kekurangan air bersih karena sikap boros kita. Paham kan anak-anak? Nah, anak-anakku, jangan lupa kalian mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya kalian menjadi anak yang disiplin dan menjadi kebanggaan orang tua dan berguna bagi semua masyarakat. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ungkapan. Selain ungkapan, nanti kita akan membahas tentang kalimat ajakan, membahas juga tentang kalimat perintah, dan kalimat penolakan yang sudah kita pelajari selama satu tema. Jadi mulai subtema 1 sampai subtema 4, ternyata kita sudah mempelajari tentang 4 kalimat. Kalimat ungkapan, kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat penolakan. Kalimat ungkapan apa sih? Kalimat ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki makna berbeda dari kata asalnya. Misalnya, kutu buku. Kutu buku bukan berarti kutunya buku, bukan berarti hewan ya sayang. Kutu buku adalah orang yang sangat suka membaca. Misalnya contoh yang kedua, buah hati. Bukannya hatinya ada buahnya kayak semangka, tapi buah hati itu diartikan sebagai anak. Dan selanjutnya kita ke kalimat ajakan. Apa sih kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi anjuran atau permintaan untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat ajakan adalah ada kata ayo, mari, dan diakhiri dengan tanda seru. Misalnya, kamu ingin mengajak temanmu bermain sepak bola. Caranya bagaimana? Andi, yuk kita main sepak bola. Lutfi, ayo main sepak bola denganku. Itu adalah contohnya. Kalimat perintah. Kalimat perintah berisi menyuruh atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kamu ingin mengambil buku, tetapi kamu tidak sampai. Kamu meminta tolong atau memberi perintah kepada temanmu. Harus dengan sopan ya. Vivi, tolong ambilkan buku di atas itu dong. Aku tidak sampai untuk mengambilnya. Contohnya lagi, kamu tidak bisa bersepeda. Lalu kamu memerintah temanmu untuk mengajari kamu bersepeda. Harus dengan sopan ya. Ani, tolong dong ajarin aku bersepeda. Bisa kan anak-anak? Kita memerintah seseorang, memberikan kata tolong di depannya, supaya
orang lain tidak tersinggung. Kalimat penolakan, kalimat yang menunjukkan tidak setuju atau membantah suatu hal. Misalnya, kamu diajak temanmu untuk bermain, tapi kamu tidak bisa karena PR-mu masih banyak. Bagaimana caranya kamu menolak? Menolak harus dengan sopan, supaya orang yang mengajak tidak tersinggung. Jadi, menolaknya begini. Maaf ya, aku tidak bisa ikut bermain, karena PR-ku masih banyak sekali. Nanti kalau aku tidak mengerjakan PR, ketika malam hari tiba, aku sudah mengantuk dan jadi tidak mengerjakan PR deh. Paham kan anak-anak? Jadi kita setiap kali mengucapkan sesuatu harus dengan kalimat yang sopan. Jangan sampai kita menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Apalagi mengucapkan kalimat kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu wajib dihormati. Ketika kita berbicara dengan mereka, usahakan dan wajib memakai kata-kata yang sopan. Anak-anak, siapa yang suka mengoleksi buku di rumah? Kalau bukunya dikoleksi, apakah bukunya dibaca? Semakin kita mengoleksi buku, semakin banyak bacaan di rumah, dan semakin sering kita membaca, maka kita akan memiliki wawasan yang luas. Oh iya, anak-anak, kalau sampai ada tumpukan buku seperti ini, kira-kira untuk menghitungnya kita susah tidak sih? Ayo, coba lihat, perhatikan. Kalau seperti ini kita pasti akan susah untuk menghitungnya. Ya kan? Kucing saja sampai bingung menghitungnya loh. Coba lihat, kucingnya sampai pusing ketiduran itu di atas buku. Bilangan atau cara menghitung suatu benda, apabila benda itu sangat banyak, maka kita harus membedakan antara ratusan, puluhan, dan satuan. Misalnya, perhatikan gambar berikut ini. 100 itu satu bak besar, itu 100. Yang panjang-panjang bijian itu puluhan, ada 20. Ditambah dengan satuannya ada 7. 127. Penjumlahan. Penjumlahan bisa dilakukan dengan cara panjang dan cara pendek ya anak-anak. Misalnya cara bersusun panjang seperti ini. Coba diperhatikan dengan baik. Cara bersusun panjang, kita harus menguraikan dulu antara ratusan, puluhan, dan satuannya. Diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Lalu untuk penjumlahan dengan cara pendek, kita ada yang namanya menyimpan. Nah, di sini sudah jelas 6 ditambah 8 hasilnya 14. Yang kita tulis adalah 4. Satunya ditaruh mana? Ditaruh di atasnya 40-an itu. Kemudian kita jumlah lagi. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ditambah lagi 1 simpanannya sama dengan 8. Lalu 300-annya turun. Jadi hasilnya 384. Selain penjumlahan, kita juga bisa melakukan pengurangan dengan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Bedanya, kalau pengurangan bukan lagi menyimpan, tapi meminjam.
Coba kita perhatikan cara yang sudah dituliskan oleh Bu Guru. Dalam cara bersusun panjang, harus diuraikan dulu antara ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau cara bersusun pendek, baru kita ambil simpanan. Perhatikan dengan baik-baik ya. Setelah penjumlahan dan pengurangan bilangan tadi, apakah orang bernyanyi bisa dihitung? Ayo coba tebak, bisa dihitung enggak? Bisa dong. Pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi bisa dihitung berdasarkan ketukan. Nah, ternyata ya, bukan hanya bilangan yang bisa dihitung. Bunyi juga bisa dihitung loh. Anak-anak, selain pola irama, gerakan juga bisa dihitung loh. Misalnya, gerak tari. Dalam berlatih gerak tari, biasanya kita menggunakan hitungan terlebih dahulu sebelum menggunakan musik. Kita akan menirukan gerak bermain. Nah, gerak bermain bisa dilakukan dengan gerakan tangan. Misalnya, tangan diputar ke atas dan ke bawah seperti pada gambar berikut. Kemudian, gerak kaki menyilang dengan hitungan. Dan gerak kepala menoleh ke kanan dan ke kiri dengan hitungan. Coba nanti kalian tirukan gerakannya ya, supaya tidak lupa. Selanjutnya, kita akan mengulas lagi tentang sketsa. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu sketsa? Adakah yang masih ingat, anak-anak? Apa itu sketsa? Sketsa adalah suatu rancangan untuk pembuatan gambar atau lukisan. Tujuannya untuk merencanakan dahulu apa yang akan digambar. Biasanya menggambar sketsa itu dilakukan dengan pensil anak-anak. Nah, sketsa ketika sudah jadi akan dihias dengan cara diwarnai. Selain diwarnai, sketsa juga bisa dihias dengan bahan alami. Misalnya biji-bijian seperti yang sudah kalian lakukan di pembelajaran yang lalu. Oh iya, kemarin kalian sudah mempelajari tentang gerak lokomotor ya. Apa sih gerak lokomotor itu? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Misalnya kita bisa lihat di gambar yang pertama, anak laki-laki dan perempuan berjalan. Gambar kedua, anak laki-laki dan perempuan berlari. Gambar ketiga dan keempat adalah anak laki-laki dan perempuan berjalan ke samping kanan dan ke samping kiri. Kemudian gambar bawah yang pertama, anak sedang berjalan maju. Yang kedua, anak yang sedang berjalan mundur. Nah, gerak lokomotor bisa dilakukan secara berkelompok. Asalkan kompak, dilakukan dengan kerjasama, akan menjadi rapi ketika berjalan. Kelihatan lebih indah, lebih bagus, lebih enak dilihat mata. Kemudian kita juga bisa loh
melakukan gerak lokomotor dengan menirukan gaya hewan. Misalnya, kita menirukan gaya bebek seperti pada gambar yang abu-abu, dan gaya kucing berjalan seperti di gambar yang kuning. Kalian pasti sudah pernah mempraktikkan semua kan? Dan untuk lebih memahami lagi, kalian bisa mempraktikkan sendiri di rumah bersama orang tua kalian. Selain gerak berjalan, gerak lokomotor bisa dilakukan dengan berlari. Ini ada beberapa gambar. Yang pertama ada lari pendek. Yang kedua ada lari panjang. Gerak berlari bisa dilakukan dengan berpasangan ya. Dan bisa juga dijadikan lomba lari berpasangan. Lomba lari berpasangan itu bisa meningkatkan kekompakan kalian dengan teman. Alhamdulillah, ulasan tema 1 sudah selesai. Anak-anak, selain belajar lewat media, lewat guru, kalian juga harus mempelajari sendiri pelajarannya di rumah ya. Karena pelajaran atau ilmu apabila kita tidak setiap hari mengasah, setiap hari membaca, tidak akan bisa masuk ke dalam pikiran kita. Selalu semangat dan jangan lupa selalu menebar kebaikan ya kepada siapapun. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.